Polisi kini tengah menjadi sorotan publik. Belum usai kasus penembakan oleh Aibda Robik yang menewaskan siswa SMK 4 Semarang Gama, kini muncul kasus Aibda Nixon Jenny Pangaribuan yang membunuh ibu kandungnya Herlina Sianipar. Kita akan bahas kedua kasus ini. Di kasus polisi tembak siswa di Semarang, Kompas mendapatkan rekaman CCTV di lokasi penembakan. Sementara di kasus polisi Bogor, bagaimana kronologinya menurut saksi? Kasus polisi bunuh ibu kandung di Bogor, Jawa Barat menghenyak nurani publik. Menurut keterangan saksi warga, Minggu 1 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di warung Amung milik korban Herlina di Dusun Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saksi melihat Herlina dan Nixon cekcok. Entah apa yang terjadi saat Herlina melayani pelanggan itu, tiba-tiba Nixon mendorong ibunya sehingga terjatuh ke lantai. Tak berhenti di situ, Nixon mengambil tabung gas 3 kg dan memukulkannya ke ibunya sebanyak 3 kali. Setelah itu Nixon melarikan diri menggunakan mobil bak terbuka. Melihat kejadian itu, saksi langsung melarikan diri karena takut. Kemudian saksi memberitahu temannya lalu menghubungi ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit Kenari. Sampai di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Mendapat laporan itu, Polsek Cilengsi langsung bergerak mencari Nixon. Sehari berselang, Senin sekitar pukul 01.00 WIB, polisi mencurigai kendaraan Nixon yang diparkir di depan rumah sakit Hermina Cilengsi. Polisi lalu segera melacak lokasi sekitar dan melihat Nixon di dekat toko waralaba kopi. Setelah memastikan sosok pria itu Nixon, polisi pun langsung menangkapnya. Kini Nixon telah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindakan pidana Nixon terhadap ibunya sangat keterlaluan. Oleh karena itu, aparat mengaku bakal serius dalam proses penyelidikan termasuk memeriksa aspek kejiwaannya. Polisi juga akan menyelidiki dugaan Nixon menjual minuman keras atau beralkohol di rumahnya. Propam Polda Metro Jaya juga menyelidiki terutama untuk kode etik. Kami telah mengamankan yang bersangkutan. Kami lakukan tindakan tegas. Lalu pidananya kami yang melaksanakan. Karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Lantas bagaimana dengan kelanjutan kasus polisi tembak siswa di Semarang? Setelah Polrestabes Semarang mengklaim memiliki bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV tetapi menolak untuk memperlihatkannya kepada wartawan, Senin 2 Desember 2024 Kompas mendapatkan rekaman CCTV di lokasi penembakan sebuah minimarket di kawasan Bamban Kerep, Kecamatan Ngalian pada hari penembakan terjadi. Dalam video yang direkam pada Minggu 24 November pukul 00.19 WIB tersebut, tampak seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah selatan berhenti di seberang minimarket. Orang tersebut lantas memarkirkan sepeda motornya melintang di tengah jalan. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dan mengarahkan tangannya ke 3 sepeda motor yang melintas dari arah selatan. Benda yang dipegang orang itu lantas mengeluarkan percikan api saat pertama kali diarahkan ke arah sepeda motor pertama yang melintas. Namun ketiga sepeda motor tersebut tetap melaju ke arah utara. Setelah melakukan aktivitas itu, orang tersebut limbung dan terjatuh. Ia mencoba bangun dan memacu kembali kendaraannya tapi jatuh lagi. Saat bisa bangun, orang itu memacu kendaraannya ke arah utara. Dari CCTV ini jelas gambaran yang berbeda dari keterangan Polrestabes Semarang sebelumnya yang menyebut jika ada tawuran. Tampak di CCTV jalanan lengang, hanya motor yang berhenti memalang jalan dan 3 motor yang lewat. Tidak ada sama sekali keriuhan tawuran. Lalu kondisi kedua yang mencolok yaitu kondisi pengendara yang diduga menembak dalam kondisi limbung. Tampak dari jatuhnya si penembak dan bangun kembali saat akan mengendarai motor. Apakah penembak dalam kondisi sadar atau tidak? Selain rekaman CCTV, keluarga Gama Rizkinata Oktavandis, siswa SMK 4 Semarang yang meninggal ditembak Aibda Robik Zainuddin pernah didatangi pihak yang mengaku dari Polrestabes Semarang dan diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan memperpanjang kasus penembakan itu. Mereka pun diminta untuk membuat pernyataan dalam bentuk video yang direkam, namun keluarga menolak. Dari paparan kedua kasus ini, publik menyorot setiap langkah penanganan oleh institusi kepolisian. Jangan sampai polisi mencoreng mukanya sendiri, karena citra Polri kini dipertaruhkan.